di sini saya tidak sendiri, saya ditemani sama Ibu Megawati sebagai guru prakarya di SMP di Manado. Di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi tentang bagaimana proses pembelajaran prakarya di dalam kelas. Ya, Ibu, selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabar hari Ibu? Alhamdulillah sehat. Di sini saya minta waktunya Ibu sedikit. Saya ingin melakukan percakapan observasi bagaimana perencanaan Ibu nanti di kelas sebelum sekolah. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya kira-kira di jadwal hari apa kita nanti bisa ketemu? Ya, insya Allah kita akan ketemu di hari Selasa. Di hari Selasa jam 7.30. Kebetulan jadwal saya pagi. Oke. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu ajarkan di sisi Ya, tujuan pembelajaran saya ada beberapa kesulitan belum mencapai. Yang pertama itu tentang bagaimana mencapai anak-anak itu tentang jenis-jenis tanaman obat. Mereka harus mengetahui apa saja tanaman obat, apa saja manfaat dari obat tersebut. Itu yang bisa tujuan utama pembelajaran. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang tadi kita sampaikan, area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagian mana? Area yang dicapai itu pertama itu, kalau saya itu biasanya prakteknya ya, kalau saya di bagian prakteknya bisa ada lahannya, kemudian langsung penanaman di lapangan. Kalau saya yang praktek langsung nanti habis selesai materi, saya akan memberikan praktek langsung pada anak-anak. Ketemu lahannya, manfaat langsung dari tanaman. Itu kemudian strategi yang dipersiapkan mungkin ada strategi yang lebih efektif untuk mempersiapkan. Biasanya kalau saya itu poin lah, memang nanti ada disebutkan sedikit materi yang bisa saya pakai poin, saya kirimkan, nanti kalau itu saya berikan kepada anak-anak. Bagi yang belum mencatat, saya pun mencatat dulu. Kalau tidak ada anak-anaknya, terpaksa mereka mencatat sendiri. Baik Bu, nanti di sini kan saya sudah melakukan percakapan di pelajaran Ibu. Nanti seolah saya izin akan ikut bersama Ibu nanti di kelas, saya observasi dari hasil percakapan kita. Ya, tapi kita ketemu nanti hari Selasa ya. Hari Selasa. Hari Selasa. Ya. Terima kasih Bu.
Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa pengertian tentang obat-obatan ya. Yang minggu lalu itu sudah dijelaskan oleh Mas Iman bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan obat dengan baik. Sudah dicatat ya minggu lalu ya. Ya. Kenapa? Kenapa tugasnya bisa hilang? Masih ada di meja, baru kita sebelum kita mengetahui tanaman manfaatnya seperti apa, silakan dibuka buku. Nanti kalau yang tidak seperti silakan dan tolong suaranya. Kalau merasa putih, sampai ke kalau tidak ada selainnya bisa tambahkan. Dan sekarang kita di sini tanaman obat banyak sekali bisa kita temui ya. Ibu rasa sudah ada yang tahu tanaman obat. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ada yang tahu tidak tanaman obat? Angkat tangan. Tanaman obat, yes, Fitri. Jahe, bagus. Ada lagi? Kunyit, bagus. Ada lagi? Temulawak, ya. Ada lagi? Daun kemangi, bagus. Apa? Ya. Jeruk nipis, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Lidah buaya, bagus. Ada lagi? Patah tulang. Patah tulang, ada lagi? Daun sirih, bagus. Ada lagi? Daun seledri, ya. Ada lagi? Banyak ya. Daun apa? Ya. Daun kemangi sudah. Ya. Serai, ada sudah yang bilang serai. Belum. Ya, serai ya. Ya. Cukup bagus ya. Kamu mengetahui tentang tanaman obat-obatan. Nah, di sini yang tidak terpaksa nanti ada beberapa juga tanaman obat-obatan banyak sekali tanaman obat-obatan yang bisa kita manfaatkan dan utama yang ada di sekitar itu. Misalnya kalau tanaman serai mudah ya kita untuk dapatkan, ya tanaman serai mudah untuk kita dapatkan. Sirih, bagaimana dengan sirih? Sirih ya, sirih juga dapat kita manfaatkan di lingkungan kita yang ada yang mudah dan gampang kita dapatkan. Misalnya kalau tanaman brokoli ada di sini, tidak ada ya? Barangkali kamu tidak tahu tanaman brokoli. Ibu kasih lihat tanaman brokoli seperti apa sih tanaman brokoli? Ya, jelas ya. Mana tanaman obat-obatan yang kamu tidak ketahui? Akan tampilkan di sini. Seperti apa tanaman obat-obatan brokoli? Misalnya manis, tahu kulit manis? Kayu manis, tahu kayu manis? Ada atau tidak tanamannya di sini? Tidak. Iya, kalau untuk di dalam Kabupaten Goa ini identik dengan tanaman cingkrik ya. Kalau tanaman kulit manis itu biasanya berada di daerah Pulau Jawa, khususnya Pulau daerah Sumatera
Kalau di sini tanaman-tanamannya itu cengkeh ya. Nah, cengkeh itu juga termasuk tanaman obat-obatan. Nanti tanaman obat-obatan yang seperti apa yang kita bisa olah terlebih dahulu? Kita olah terlebih dahulu tanaman obatnya, sehingga kita bisa manfaatkan bagaimana sempurna dengan baik fungsi dari tanaman obat-obatan tersebut. Ya, kita olah dulu. Di sini tolong perhatikan, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kita itu seperti apa, pencapaian kita itu seperti apa. Ya, pertama itu kita harus mengetahui pengertian budaya ya. Pengertiannya itu kita harus tahu jenis tanaman obat-obatan apa saja yang ingin kita belajar dan kemudian yang ada di tubuh kita. Nah, kita harus tahu ya manfaat dari tanaman obat-obatan tersebut. Apa obat-obatan tersebut? Misalnya kita penyakit asam urat, kita tahu manfaatnya, gimana manfaatnya. Kemudian kita mengetahui ciri-ciri obatnya seperti apa, apakah dari biji atau dari limpa, ya kita harus tahu dari ciri-cirinya. Nah, kemudian apa sih tanaman obat? Ada yang tahu tidak? Apa sih tanaman obat sebenarnya? Menurut pendapat kalian, apa sih tanaman obat? Coba menurut pendapat dulu. Apa sih tanaman obat? Tanaman obat itu apa yang menurut kita apa tanaman obat? Tanaman obat bisa mengobati atau tanaman obat itu banyak manfaat atau bagaimana menurut dari menurut? Ya, bagaimana menurut? Ya. Yang manfaatnya, kemudian apa lagi? Bisa mengobati berbagai penyakit. Ada yang bisa menambahkan tidak Sumarni, bisa menambahkan dari penambahan dari jawaban dari mulut. Sumarni coba tambahkan. Ayo Sumarni. Kayaknya tinggi nilainya. Ayo Sumarni. Ayo. Apa sih tanaman obat itu? Apa sih budidaya tanaman obat itu? Budidaya. Budidaya itu apa? Seperti apa budidaya? Budidaya. Membudidaya. Kan sudah ditulis di dalam budidaya. Kan banyak budidaya tanaman gelas, kemudian budidaya tanaman sayuran. Ini budidaya tanaman obat-obatan. Apa? Ayo. Ada yang tahu? Mungkin sudah lupa ya. Ya, sudah lupa. Nanti pastinya kembali. Nah, apa sih tanaman obat-obatan itu? Adalah merupakan tanaman toga ya. Tanaman toga itu tanaman obat keluarga. Kenapa sih tanaman toga? Ada yang masih ingat tanaman toga? Merasa sudah dicatat. Tanaman toga, tanaman obat keluarga ya. Tanaman toga yang bisa kita manfaatkan mulai dari batang, akar, daun, buah, bunga. Itu adalah tanaman obat yang bisa kita manfaatkan. Nah, di sini ini bagian-bagian dari tanaman obat yang bisa kita manfaatkan. Satu itu ada ripang. Ripang itu apa?
jahe. Ada yang tahu di sini kunyit atau tidak? Ada yang tidak tahu kunyit? Hah? Ada yang tidak tahu kunyit? Siapa yang tidak tahu kunyit? Tahu semua. Kunyit itu kalau bahasa orang tua tuh kuning ya, kuning. Ya biasa pakai kuning. Kuning. Kalau jahe, tahu jahe? Ya, alhamdulillah berarti sering di dapur tuanya ya. Kalau jahe itu biasanya dijadikan masak ya, itu tambahan dari masak itu oleh orang tuanya. Kemudian next ini setelah kita kelimpan ada daun. Nah, daun ini ada daun katuk. Tahu daun katuk? Daun katuk itu daun katuk manis, tahu atau tidak? Dia bisa dijadikan sayur. Nanti ibu tampilkan apa sih namanya daun katuk? Juga penasaran kan? Nanti kasih tampilkan apa itu daun katuk. Kalau sini sudah tahu semua ya. Oke. Setelah limpan kita ke daun ada buah. Nah, kalau buah di sini tidak diragukan lagi. Kalau jeruk nipis sudah tahu semua. Kalau setelah daun jeruk nipis ini daunnya bisa kita manfaatkan juga bisa tidak? Bisa ya. Kalau bisa kita olah dari daunnya kita rebus ya. Tergantung dengan kondisi penyakit apa yang disebut ya. Kalau namanya ini dengan herbal itu butuh tahap ya, tahap dari tahap prosesnya. Itu proses. Tidak instan seperti obat. Ya, obat-obat kimia ya. Tahu dengan obat kimia? Ya, obat kimia bebek, pahamis ya. Biasanya di warung-warung seperti itu. Apalagi obat kimia yang kita ketahui. Ayo. Komik itu ada komik herbal ya, biasanya untuk rasa jeruk nipis ada penelitian ya. Biasanya ada jeruk nipis, kemudian ada rasa jahe herbal. Ini sudah diolah di pabrik ya, herbal. Setelah kedua kita ke bunga. Nah, di bunga kada kalian di sini ada rosella dan mahkota dewa. Pernah lihat rosella? Tidak pernah. Belum ya, nanti ibu kasih lihat bagaimana ini rosella. Apa sih tanaman rosella? Kalau mahkota dewa? Ada di buku itu yang kamu catat loh minggu lalu itu. Wadah mana wadah? Wadah minggu lalu bukunya hilang ya? Pasti ada yang catat. Andi Kartika. Oke, next. Ulang ya. Nanti materi yang setelah ini aku saling ulang atau yang lebih mudah. Kalau tidak ada uang fotokopi, silakan catat. Untuk tanaman rosella ya, tanaman buah yang kita makan. Nanti untuk kemudahan kita tambahkan lagi catatannya berapa lagi jenis-jenis obat-obatan ya. Sekarang kita bahas dulu sedikit demi sedikit dalam obat-obatannya. Nanti akan kita praktekkan setelah kita selesai semua materi kita akan praktekkan cara pembuatan kita olah dulu dalam obat-obatan apa yang kita butuhkan dan yang gampang kita peroleh. Atau kita bikin apa di sini kan salaba ya. Nah, salaba boleh kita bikin salaba dari tanaman obat-obatan itu jahe ya. Tapi setelah materi kita selesai, kemudian kita akan
akan mengolah salah satu dari tanaman obat-obatan. Tanaman di sini yang kamu tidak ketahui tadi adalah sekalian, ini kalau sirih itu ada dua ya jenisnya, sirih merah dan sirih hijau. Ya, yang hijau itu yang biasa kita temui ya. Kalau sirih merah ini biasanya dijadikan untuk tanaman hias. Biasanya para itu bisa juga kalau untuk tanaman sirih hijau itu dijadikan tanaman hias boleh di kanan rumah ya, seperti tanaman toga ya, tanaman obat keluarga. Jadi kalau bisa di rumah itu kita tanam semua tanaman obat-obatan, misal dari apa, misalnya ada sirih, kunyit, jahe, buas, kemudian serai. Jika tidak kita lagi sama keluarga. Kalau bisa sesampai di rumah ambil polybag atau aqua bekas, boleh itu kita tancapkan dulu tanaman serainya, ambil dulu batangnya, kemudian ditanam. Kalau sudah tumbuh, sudah sempurna tumbuhnya, kemudian digunakan ke kulit yang besar. Juga untuk kemalunya bayar kamar, jadi cucinya atau ambil dari tubuhnya, mungkin dari hidupnya kita tanamkan di pondok aqua. Kita sudah pernah menanam tanaman obat ya, beberapa. Nanti kalau sampai di rumah bikin perkarangan tanaman obat ya, tanaman obat keluarga. Kalau jahe sudah tahu ya, ini jahe gajah ini sama dengan Pak di atasnya, atas gajah, ada atas unggul, gajah. Gajah itu identik apa? Ayo, gajah itu identiknya apa? Saya tahu gajah besar. Gajah itu identiknya besar, itu gajah. Ini berarti jahe besar. Jadi unggul ya. Katakan unggul. Nah, seperti ini ya, nanti kita akan menghidangkan, kita akan membuat sanaba ya, dari sini bandrek ya. Kalau ini sudah tahu, ini apa namanya? Nah, ini jintan. Untuk materi kita berikutnya, kasih lihat ini jintan. Nah, ini kartu. Warnakan makan saya kartu. Warna, jelas super, coba kasihkan bagus-bagus. Matikan membantu aku. Pernah kan? Pernah. Itu sudah bilang pasti pernah yang saya kasih. Pernah ya? Pernah. Biasanya daunnya kita ambil begini ya, bukan buahnya atau pucuknya. Kalau mamanya bikin di rumah biasanya pucuk atau daunnya? Pucuk. Iya. Kalau ini sudah tua ya, kalau ini sudah tua. Nah, pernah kali lihat yang ini? Iya, ini namanya kayu manis. Kayu manis ini bisa dijadikan sirup. Kalau tidak pernah ini sudah ada namanya apa, usaha ibu rumah tangga yang sudah pernah membuat sirup dari kulit manis. Hangat penting sirup manis, banyak sekali manfaatnya. Kulit manis di Sumatera itu, khususnya daerah itu yang ada di provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci itu, kulit manisnya sudah di Asia, sudah menang di Asia, ya, sudah menang dalam kejuaraan di Asia, juara pertama kulit manis. Nah, ini apa? Perhatikan dulu. Goma ini masa kalau sudah dibuat kamu sudah puas bagus semuanya. Iya. Si anak-anak ibu ini sudah hampir mengetahui ya. Ini apa? Iya, kayu manis ya. Ini bentuk kulit sebelum dia keringkan. Kalau dia keringkan menggulung. Nah, ini kan sudah dibalut pertama kali dikupas. Begini bentuknya. Melihat bentuknya. Ini apa?
ini pasak bumi untuk materi kita berikutnya. Kita pintar lagi. Nah, kalau bisa tahu ya. Nah, ini tanaman. Ini adalah tanaman bibit manis. Begini untuk tanaman bibit manis. Mirip-mirip tanaman cengkeh, mirip sedikit. Adalah miripnya. Kan pucuknya merah ya. Ini apa? Ayo. Penasaran? Ayo, buat apa lagi? Ini ya kalau pilih manis tadi ya. Nah, ini yang bagus. Kemudian dia dikikis dulu kulitnya. Ya. Ini dikikis. Setelah dikupas dari batang, kemudian ini dikikis dulu. Ya. Jadi dikikis, jadilah warnanya. Kayak gitu. Ada yang mau dipertanyakan? Sebelum kita memberi pertanyaan, ada yang mau dipertanyakan? Ada? Tidak ada. Nah, sebelum memberikan pertanyaan, Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan dapat terserap dengan baik dan ilmu yang Ibu berikan dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memanfaatkan berbagai macam tanaman obat-obatan yang ada di kita. Misalnya ada jahe yang mudah dan gampang untuk kita ambil. Siri ya, siri, kemudian ada tanaman kunyit, serai, tanaman yang mudah dan gampang untuk kita manfaatkan. Nah, untuk kedepannya di minggu yang depan kita akan melanjutkan rekaman dari tanaman obat-obatan ya. Jangan ada lagi selanjutnya Ibu berharap sekali tolong diperhatikan ya jadwalnya pelajaran apa besok pelajaran apa kalau kalian mau punya prakarya jangan sampai lupa lagi bawa ya. Berharap sekali kepada anak-anak sekalian jangan sampai tidak membawa buku kemudian bangun pagi-pagi sholat ya. Jangan lupa itu adalah bagi tanah sebelum tutup di akhir pembelajaran kita hari ini. Aku berharap dari hari ini pokoknya pulang sekolah langsung ambil yang dari limpah atau yang dari bunga tadi bisa langsung disemai atau yang dari limpah bisa langsung ditanam. Untuk tanaman ini kan tugasnya kita kumpul di semester nanti ya dari semester ini. Oke, sekian di hari ini juga mohon maaf jadi wawancara kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.